Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pelajaran akidah akhlak, yang mana sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, hendaknya terlebih dahulu membaca doa dengan niat apa-apa yang kita pelajari semua bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, bahwasanya kita sudah memasuki pelajaran di halaman 21. Mari kita lihat bukunya, buka Akidah Akhlak, yaitu yang C, yaitu Lafzul Jalalah, yang mana Asmaul Husna, yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah yang maha mensyukuri atau yang berterima kasih. Jadi Allah yang maha mensyukuri. Sebagai bukti bahwa Allah bersifat asyakur adalah Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah melipat gandakan pahalanya orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka Allah akan membalasnya dengan menambah nikmat kepada orang tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 berikut ini, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sungguh siksaku sangat pedih. Jadi dalam ayat tersebut bahwasannya kita hendaknya harus bersyukur. Kenapa? Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan berlipat ganda. Dan jika kita mengingkari atau tidak bersyukur, maka azab Allah lah yang sangat pedih. Syukur dalam kategori apa? Syukur diberi kenikmatan, syukur diberi rezeki, ya, mensyukuri apa yang ada. Oleh karena itu kita harus meneladani sifat asyakur tersebut. Kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jika kita ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain, maka ucapkanlah terima kasih. Lebih baik lagi jika disertai ucapan doa jazakallahu khairan katsira, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Nah, jadi kalau ada orang mengasih sesuatu kepada kita, hendaknya kita lebih baik mengucap jazakallahu khairan katsira. Artinya apa? Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain sama dengan ia tidak bersyukur kepada Allah. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, yang artinya siapapun yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita dikasih sesuatu apapun itu, hendaknya kita mengucapkan berterima kasih. dalam segi hal
misal harta atau bantuan tenaga, hendaknya kita mengucapkan terima kasih, karena itulah hendaknya, kata Nabi, barang siapa yang tidak mensyukuri atau barang siapa tidak berterima kasih kepada orang lain, maka bahwasanya Allah tidak bersyukur kepadanya. Bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita mensyukuri atau berterima kasih kepada orang lain. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad, adapun cara meneladani sifat asy-syakur adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sebagian rezeki yang telah kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi cara meneladani asy-syakur, sifat asy-syakur itu gimana sih caranya? Nah, ini yang pertama, yaitu memberikan sebagian rezeki yang telah kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Jadi sebagian rezeki kita dibagikan kepada orang yang memerlukan, membutuhkan. Itulah sifat rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan bantuan kepada kita. Jadi biasakan ucapkan terima kasih, Jangan sewaktu-waktu kita ditolong atau dibantu dengan hal segi apapun, kita nggak mengucapkan terima kasih. Ogah banget, ogah banget mengucapkan itu. Tapi itu hal yang tidak diperbolehkan, Jadi itu bukan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia adalah membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan bantuan kepada kita. Yang ketiga, mempergunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kepadanya. Jadi gunain tuh. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi hal apapun itu diberikan oleh Allah untuk menambah ketaatan kepadanya. Itulah sifat syukur, Misal kita diberi makan hukumnya mubah, Makan hukumnya mubah. Tapi jika kita niatkan untuk kuat beribadah kepada Allah, maka itu mendapatkan suatu pahala yang sangat besar. Jadi itu hikmahnya, mensyukuri adalah mempergunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kepadanya. Yang keempat apa? Berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi berusaha tuh, sifat mensyukuri yang nomor 4 apa? Berusaha dia untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Misal ketemu yang minta-minta, kasih 2.000, 1.000. Nah, itu sifat berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, saling menolong. Jadi itu semua adalah sifat yang mana adalah meneladani sifat asy-syakur, Yang D, al-mughni. Sekarang kita membahas tentang al-mughni. Asmaul husna yang lafadznya itu al-mughni. Al-mughni artinya Allah yang maha memberi kekayaan. Allah adalah zat yang memberi kekayaan kepada manusia. Allah maha kaya dan juga maha memberi kekayaan. Kekayaan Allah tidak akan berkurang karena dibagikan kepada semua hambanya, karena Allah benar-benar maha kaya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Yang artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Jadi semuanya milik Allah, Jadi Allah maha kaya. Makanya jika kita menjadi orang kaya,
jangan sombong ya. Karena itu adalah milik Allah semua yang diberikan kepada kita. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni adalah Allah memberi kekayaan kepada manusia yang dikehendakinya. Di antara manusia yang diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah adalah Nabi Sulaiman, Utsman bin Affan, Fir'aun, dan Qarun. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan Utsman bin Affan dapat mengantarkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun semakin menjauhkan mereka kepada Allah. Hal ini diingatkan Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sungguhnya Allah mengetahui, Maha bijaksana. Jadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam sifat Al-Mughni ini, Allah memberikan suatu kekayaan kepada orang yang lain yang dikehendakinya. Seperti hal di sini contoh Nabi Allah Sulaiman dan Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana Allah beri kekayaan kepadanya dan beliau semua digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diberi kekayaan juga yaitu Fir'aun dan Qarun, Fir'aun yang mana kekayaan tersebut malah dibuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan juga Qarun sama juga, Qarun juga sama, dia diberi kekayaan oleh Allah yang berlipat ganda sehingga dia lalai, sehingga lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah beri azab ditelan bumi, harta-hartanya ditelan bumi, makanya disebut harta karun, Jadi asal muasal harta karun dari situ, dari Qarun. Nah, jadi di sini ayat menjelaskan bahwasannya orang musyrik itu najis, najasun, najis. Jadi nggak boleh masuk ke masjid, Kalau ada orang selain Islam, selain Muslim, maka nggak boleh masuk ke masjid. Manusia harus rajin bekerja, berdoa kepada Allah. Manusia yang rajin bekerja akan diberi kekayaan oleh Allah, karena Allah Maha Kaya dan Maha memberi kekayaan. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah dengan membaca Ya Mughni. Jadi hendaknya kita, emang Allah sudah nanggung rezeki kita, akan tapi kita hendaknya harus mencari duit atau mencari harta, mencari rezeki kita dengan melakukan pekerjaan, sambil kita baca Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, itu suatu amalan juga, kita baca Ya Mughni setiap habis sholat 7 kali lah, Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia adalah orang yang sombong. Apalagi jika ia berdoa kepada selain Allah, naudzubillah, berarti ia termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Kekayaan tidak hanya berupa uang yang melimpah dan sebagainya, tapi sekadar mencukupi kebutuhan kita, itu sudah merupakan kekayaan, karena kekayaan sejati adalah kekayaan hati, Jadi kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati, Kalau harta kekayaan, harta duniawi kaya gitu, nah itu adalah bukan kekayaan sejati, itu bakalan hilang, itu bakalan hilang, bakalan musnah, Kita di akhirat pun nggak bakal dikubur pun tidak membawa semua harta kita,
Tapi kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Hati kita yang dilihat, ya. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Yang artinya kaya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa, ya. Akan tapi kaya itu adalah kaya jiwa, ya. Ya, jiwa itu hati, ya. Jiwa itu hati, ya. Jadi semua itu hendaknya harta, kekayaan itu bukanlah kekayaan yang sejati, ya. Allah memberi kekayaan hati kepada manusia. Dengan kekayaan hati, hidup manusia menjadi tenang dan tentram. Walaupun hidupnya sederhana, tapi selalu merasa bahagia. Itu dia, ya. Itu dia. Walaupun hidupnya sederhana tapi bahagia, itu yang dibutuhkan. Itulah kaya hati namanya. Kaya yang sejati, yang hakiki, ya. Kalau dia kaya tapi hidupnya enggak tenang, ya. Hatinya enggak tenang, ya. Sifat Allah yang selalu memberi kepada hamba-hambanya perlu kita contoh. Apabila kita diberi kekayaan yang melimpah, bersyukurlah kepada Allah. Salah satunya dengan cara bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya. Jadi salah satunya adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah itu termasuk mujarrab buat orang yang menyembuhkan penyakit, ya. Jika kita ada keluarga yang sakit, kita sedekah niatkan untuk kesembuhan dia, maka itulah suatu amalan yang suatu mujarrab, ya. Mujarrab itu adalah yang mustajab, ya, terkabul. Orang yang meneladani sifat al-mughni memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Yang meneladani sifat al-mughni, dia mempunyai ciri-ciri nih. Yang pertama adalah giat belajar dan bekerja. Dia nggak malas, pasti giat, ya. Yang kedua, tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, bersifat kasih sayang kepada setiap orang yang membutuhkan. Itulah sifat al-mughni, ya. Nah, adapun tugas kalian pada hari ini tentang akidah akhlak, yaitu lihat di halaman 25. Mari berlatih. 1. Apa arti Ar-Razzaq? 2. Berilah contoh bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Ar-Razzaq. 3. Berilah contoh bukti bahwa Allah bersifat Al-Fattah. 4. Bagaimana cara meneladani sifat Asy-Syakur? 5. Apa saja ciri orang yang meneladani sifat Al-Mughni, ya. Jadi itu soal kalian di halaman 25, tugas kalian pada hari ini di halaman 25. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.